Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Ibu tunjuk ketua kelas kita Habib untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai, ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh ya, Gina tidak hadir. Ya, kita doakan semoga Gina diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, Ibu lihat nih, masih ada yang belum rapi pakaiannya. Silakan dirapikan dulu ya. Setelah itu, kalian lihat di sekeliling kalian apakah masih ada sampah. Kalau ada sampah, silakan diambil, dimasukkan ke dalam tong sampah dahulu supaya kelas kita rapi. Iya, oke, bagus. Sudah rapi semuanya. Nah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya, menyanyikan lagu, kita mulai. Selesai. Ibu lihat ada yang belum semangat nih. Nah, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Masih ingat tepuk semangat? Oh iya, masih. Yuk kita mulai ya sama-sama. Tepuk semangat. Pelajaran kemarin? Oh iya, masih. Kira-kira apa pelajaran kita kemarin? Iya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Siapa yang bisa? Oh iya, Andi. Apa? Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Iya, betul. Berkembang biak. Terus yang kedua? Bernafas. Iya, bernafas. Kemudian iya, tumbuh besar. Iya, bernafas, berkembang biak. Ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, berkembang biak, tumbuh besar, dan bergerak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian bisa menjelaskan, menceritakan isi dongeng dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian kalian bisa melihat keberagaman sifat individu dalam sehari-hari, dan seterusnya kalian bisa memperagakan gerak, melompat, meliuk, dan lain-lainnya. Iya. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng untuk kalian. Dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, semut berjalan dengan riang dan gembira. Karena riang dan gembira, semut tidak hati-hati dalam berjalan. Nah, ia terjatuh ke sungai. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon kayu yang melintang di sungai. Nah, ia melihat seekor semut yang menghanyut dan merasa iba. Merpati itu memetik daun yang di atas pohon, kemudian menjatuhkannya ke dekat semut yang terhanyut. Nah, semut pun menaiki daun tersebut. Kemudian semut selamat. Ia melihat seekor semut yang menghanyut dan merasa iba. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon kayu yang melintang di sungai. Dengan bantuan daun tersebut, semut itu berhasil menepi ke tepi sungai. Semut itu selamat akhirnya.
Semut itu pun merasa bahagia karena telah ditolong oleh merpati. Merpati tersebut memetik daun dan menjatuhkannya ke dekat semut tersebut. Nah, semut tersebut pun merayap menaiki daun yang dipetik oleh merpati. Kemudian akhirnya semut itu berhasil menyelamatkan dirinya. Semut itu merasa bahagia dan setelah terhindar dari bahaya. Nah, semut berterima kasih kepada merpati yang telah menolongnya terbebas dari bahaya arus sungai yang akan menghanyutkannya. Menggigit kaki sang pemburu. Sang pemburu itu pun kesakitan dan mengibas-ngibaskan ranting yang telah dipegangnya. Merpati mengetahui pemburu itu telah mengibas-ngibaskan rantingnya dan merpati menyadari kalau ada seorang pemburu. Merpati pun terbang dan bebas. Merpati pun merasa lega karena ia telah terbebas dari bahaya berkat pertolongan semut. Nah, adik-adik, dari dongeng tersebut kita dapat mengetahui tokoh dari dongeng yang telah Ibu bacakan tadi. Kira-kira dongeng dari tokoh itu siapa ya? Ya, betul. Merpati dan semut. Nah, dari tokoh tersebut, Merpati mempunyai sifat penolong. Nah, begitu juga dengan semut yang juga menolong merpati. Nah, dari kisah tadi, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa yang dapat kalian petik dari kisah dongeng semut dan merpati? Nah, ada yang bisa menjawab? Iya, coba Alwi, apa jawabannya? Iya, betul. Nah, dongeng kisah semut dan merpati itu mempunyai pesan, yaitu harus saling tolong menolong. Nah, dari paragraf berapa kira-kira kalian dapat menemukan rasa tolong menolong tersebut? Iya, dari paragraf 3 sampai ke 5. Nah, dari paragraf tersebut, kisah semut dan merpati menceritakan tentang sikap tolong menolong. Tidak lama kemudian, datang seekor pemburu yang berusaha mengendap-endap akan menangkap burung merpati. Semut itu melihat dan menyadari bahwa merpati yang telah menolongnya tersebut berada dalam bahaya. Nah, semut itu juga merasa iba karena merpati tersebut akan segera ditangkap oleh sang pemburu. Semut menolong sang merpati dengan cara sifat tolong menolong dalam kisah semut dan merpati juga terdapat dalam kita sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana cerita yang akan Ibu ceritakan selanjutnya, ini adalah kisah antara Beni dan ayahnya. Beni dan ayahnya memelihara ayam di pekarangan rumah. Ayahnya yang membuatkan kandang ayam tersebut. Nah, Beni bertugas untuk mengambil telur-telur milik ayam tersebut. Nah, ayah Beni juga mempunyai kesukaan dalam memelihara binatang. Nah, ayah Beni juga memelihara burung beo. Beni juga seperti itu, mereka saling bercanda ria dalam memelihara binatang-binatangnya tersebut, hewan peliharaannya tersebut. Nah, dari sifat-sifat Beni dan ayahnya dapat kita ketahui masing-masing sifat manusia itu ada yang berbeda, ada juga yang sama. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat-sifat tersebut memiliki keberagaman antara satu sama lain yang mempunyai manfaat, yaitu untuk hidup rukun, kemudian saling tolong menolong antar sesama. Dari cerita tadi dapat kita lihat sifat-sifat antara Beni dan ayahnya. Coba sebutkan sifat Beni itu apa dan sifat ayahnya seperti apa.
Iya, kira-kira sifat Benny itu seperti apa? Nah, betul. Sifat Benny itu rajin dan suka memelihara binatang, sama dengan seperti sifat ayahnya. Iya, itu kita masih tetap mempunyai perbedaan antara sifat dan kesamaan sifat. Karena Benny memelihara binatang, Edo temannya Benny sering sifat tolong menolong dalam kisah semut dan merpati juga terdapat dalam kita sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana cerita yang akan Ibu ceritakan selanjutnya, ini adalah kisah antara Benny dan ayahnya. Benny dan ayahnya memelihara ayam di pekarangan rumah. Ayahnya yang membuatkan kandang ayam tersebut. Nah, Benny bertugas untuk mengambil telur-telur milik ayam tersebut. Nah, ayah Benny juga mempunyai kesukaan dalam memelihara binatang. Ayah Benny juga memelihara burung beo. Nah, Benny juga seperti itu. Mereka saling bercanda ria dalam memelihara binatang-binatangnya tersebut, hewan peliharaannya tersebut. Nah, dari sifat-sifat Benny dan ayahnya dapat kita ketahui masing-masing sifat manusia itu ada yang berbeda, ada juga yang sama. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat-sifat tersebut memiliki keberagaman antara satu sama lain yang mempunyai manfaat, yaitu untuk hidup rukun, kemudian saling tolong menolong antar sesama. Dari cerita tadi dapat kita lihat sifat-sifat antara Benny dan ayahnya. Coba sebutkan sifat Benny itu apa dan sifat ayahnya seperti apa. Iya, kira-kira sifat Benny itu seperti apa? Nah, betul. Sifat Benny itu rajin dan suka memelihara binatang, sama dengan seperti sifat ayahnya. Iya, itu kita masih tetap mempunyai perbedaan antara sifat dan kesamaan sifat. Karena selain Benny menyayangi binatang, nah, Benny juga mempunyai teman yang bernama Edo. Edo itu sangat ahli dalam memperagakan gerak-gerak binatang, gerak-gerak yang diperagakan oleh manusia juga. Itu namanya, dan itu sama juga disebut dengan gerak pantomim. Nah, karena Edo berteman dengan Benny, Edo sering melihat Benny mengelus-elus ayamnya. Edo kemudian memperagakan gerak Benny yang mengelus-elus ayamnya tersebut. Nah, kegiatan kali ini Ibu akan membagi kalian dalam satu kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, dalam kelompok tersebut tugas kalian memperagakan gerak pantomim dan teman yang lainnya menyebutkan gerak tersebut. Apa gerak yang dilakukan oleh teman kalian tersebut yang berpantomim. Nah, coba kelompoknya Nadia. Nah, silakan peragakan gerakan kalian dalam peragakan binatang. Coba. Iya, kira-kira ini gerakan apa ya teman-teman? Gerakan apa ya anak-anak? Ya, gerakan gajah, betul. Nah, kira-kira binatang apa yang dapat kalian tirukan dalam gerakan? Ya, kelinci bisa. Iya, kupu-kupu. Nah, betul. Coba kita gerakkan gaya kelinci meloncat. Nah, gaya kelinci meloncat dapat kita gerakkan dalam gerakan loncat tali. Gerakan loncat tali itu kalian meloncat seperti kelinci atau katak. Nah, teman kalian memutar tali ke atas dan ke bawah.
Itulah gaya dari kita meniru gerakan-gerakan binatang. Ya, anak-anak, kira-kira dari pelajaran yang Ibu sampaikan tadi dari kisah dongeng sampai terakhir gerakan binatang, itu apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, nah betul. Yang kalian pelajari hari ini yaitu mempelajari bahwa sikap tolong-menolong itu sangat perlu. Kemudian adanya perbedaan antara sifat individu masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa menceritakan dongeng dengan bahasa kalian sendiri. Nah, terus kalian mengetahui gerak-gerak yang ada yang bisa kalian tiru pada binatang. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika kalian menceritakan atau Ibu ceritakan kisah semut dan merpati tersebut? Iya, kalian juga ingin tolong-menolong juga kan? Nah, betul. Kira-kira kegiatan apa juga yang kalian sukai hari ini? Oh iya, kegiatan menirukan gerak binatang. Oh iya, kegiatan menirukan gerak binatang. Ada juga yang menceritakan dongeng. Iya, pintar. Menceritakan dongeng kisah semut dan merpati. Stop. Nah, anak-anak, untuk pekerjaan rumah kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, yang pertama, tugasnya ada 3 ya. Yang pertama, kalian tuliskan. Nah, kalian tuliskan pengalaman kalian dalam sikap tolong-menolong di kehidupan sehari-hari. Nah, yang nomor 2, tuliskan sifat masing-masing anggota keluarga kalian di rumah. Terus yang ketiga, tuliskan manfaat dari sikap tolong-menolong. Nah, tugasnya ada 3, kita kumpulkan ke pertemuan berikutnya. Ya, sudah ditulis semuanya? Oke, ya sudah. Baik. Nah, Ibu sekarang akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya, kita senantiasa harus memiliki sikap tolong-menolong. Nah, dan walaupun berbeda sifat, kita harus saling menghargai sifat-sifat teman kita tersebut, baik sifat anggota keluarga di rumah maupun sifat-sifat teman kita di sekolah. Ya, sampai di sini dulu pelajaran Ibu hari ini, pelajaran tema 2 kita. Sebelum Ibu akhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Ya, membaca doa, kita mulai. Ya, selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.